wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu-ibu, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman wa nafi'an rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan wa thayyiban amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamul malaikati al-muqarrabina. al-muqarrabina Allahumma Allahumma faqihna faqihna fiddin fiddin wa 'allimna wa 'allimna at-ta'wil. at-ta'wil Raditu billahi rabba raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami wa bi dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik, alamin. ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan kita ini yang ke-40 kita akan membahas tentang bina. Bina adalah akar kata, ya, akar sebuah kata yang terdiri dari huruf-huruf yang masih asli. Ya, jadi akar kata itu huruf-huruf asli yang membangun sebuah kata atau dinamakan bina. Ya, bina itu bangunan sebuah kata yang hurufnya masih asli, belum ada tambahannya. Nah, ini penting sekali kita memahami tentang bina karena akan berpengaruh pada tasrif. Berpengaruh pada tasrif atau perubahan kata, baik tasrif lughawi atau tasrif istilahi. Ya. Nah, bina ini Bapak Ibu ada dua macam. Yang pertama, ya, kita lihat di layar, ada bina sahih dan ada bina mu'tal. Bina sahih dan bina mu'tal. Bina sahih adalah akar kata atau kata dasar yang huruf-hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Hurufnya masih yang tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, ya, wawu, atau dikumpulkan dalam kata ayu, alif, ya, wawu. Ya, secara bahasa sahih itu artinya sehat, ya, karena 3 huruf tadi adalah huruf penyakit yang menyebabkan nanti ketika ditasrif, ya, agak irreguler, agak keluar dari kaidahnya.
Yang kedua adalah bina mu'tal. Bina mu'tal itu dari kata illat, ya. Artinya yang berpenyakit. Ada akar kata dasar yang berpenyakit karena mengandung salah satu dari huruf illat yang 3 tadi. Alif, ya, wawu. Baik, bina sahih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bina salim. Salim artinya selamat. Ya, yang kedua bina mahmus. Mahmus artinya yang ada hamzahnya. Dan yang ketiga bina mudha'af. Mudha'af artinya ada huruf yang kembar. Nah, yang pertama adalah bina salim. Bina salim ini selain dia tidak ada huruf ilatnya, dia juga tidak ada hamzah dan tidak ada huruf kembar. Tidak ada hamzah dan huruf kembar. Awas ya, hamzah dengan alif itu beda. Bedanya kalau hamzah berharokat, kalau alif tidak berharokat. Ya, alif itu termasuk huruf ilat, kalau hamzah bukan. Baik, jadi bina salim itu akar kata atau kata dasar yang tidak mengandung huruf hamzah atau huruf kembar. Dan tentu tidak mengandung huruf ilat. Contoh, doroba. Doroba artinya memukul. Nah, ini 3 huruf. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Do itu kan fa fi'il. Ro, ain fi'il. Ba, lam fi'il. Itu istilahnya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ala. Nah, tidak ada huruf ilat dari 3 huruf tadi. Atau tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang kembar. Nah, maka dinamakan bina salim. Yang kedua, kalau ada hamzahnya, sebuah kata ada hamzahnya. Ya, contohnya akhadha, ada hamzah pada fa fiilnya. Maka ini namanya bina mahmuz. Ya, mahmuz itu dari kata hamzah, mahmuz. Ya. Akhadha atau akala atau sa'ala, bertanya. Kemudian yang ketiga adalah bina mudha'af. Mudha'af itu artinya double, ya. Yaitu kata dasar yang mengandung huruf double, huruf yang sama. Contohnya adalah dhonna. Dhonna asalnya dhonana. Karena hurufnya sama kemudian digabung diidgham menjadi dhonna. Dhonna ya dhunnu. Selain itu juga ada radda ya ruddu. Madda ya muttu. Farra ya firru. Nah, itu adalah bina mudha'af. Jadi bina salim ada bina sahih ada 3. Pertama bina salim, kedua bina mahmus, dan yang ketiga bina mudha'af. Baik. Nah, bina mu'tal juga dibagi-bagi menjadi 4. Bina mu'tal yang mengandung huruf ilat dibagi menjadi 4. Yang pertama bina misal. Bina misal, kedua bina ajwaf, ketiga bina naqis, dan keempat bina lafif. Ya, jadi seluruhnya ada 7. Ya. Bina misal apa? Bina misal itu kata dasar yang huruf pertamanya, fa fiilnya adalah huruf ilat. Contoh wa'ada. Ada wa di depan. Nah, ini kan huruf ilat. Maka dia termasuk bina misal. Yasaro, mudah. Yasaro juga bina misal. Kalau wa'ada berjanji. Kemudian bina ajwaf. Bina ajwaf itu yang huruf tengahnya huruf ilat. Ain fiilnya huruf ilat. Contohnya kola. Nah, di situ kan ada alif. Kola berkata. Zada menambahi. Zada. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bina naqis, yaitu yang huruf ketiganya, huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Ya, huruf ilat atau lam fiilnya adalah huruf ilat. Ini bina naqis. Contohnya da'a. Ada alif di akhir. Hada. Ya, ada ya di akhir. Nah, ini bina naqis.
Yang terakhir adalah bina lafif, yaitu yang mengandung dua huruf ilat dalam satu kata. Mengandung dua huruf ilat. Contoh rawa, ada wawu dan ya. Rawaya asalnya. Ya, waqoya asalnya. Ada wawu dan ya. Nah, ini namanya bina lafif, ya. Jadi bina mu'tal ada 4, misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Disingkat man-el. Man-el. M, misal, A, ajwaf, N, naqis, L, lafif. Kalau bina sahih ada 3, SMM. SMM. Bina salim, bina mahmus, bina mudha'af. Itu. Jadi semuanya ada berapa bina? Ada 7. Itu bina. Sahih ada 3, mu'tal ada 4. Itu. Jelas Itu sampai di di sini? buku ada. Di buku ada, Ustaz. Ada di buku ada. Halaman berapa ya? Bina. Ini kalau nggak salah 87. 87 ya? Iya, belajarnya bina dan macamnya. Iya, betul Iya, 87. 87. Oke, sekarang kalau sudah tahu bina, nah sekarang kita akan menyambungkan ya. Nanti akan kita sambungkan, kita konekkan dengan materi tasrif. Karena hubungannya sangat erat. Tasrif itu kan perubahan kata. Ya. Dalam bahasa Arab, tasrif itu ada 2 macam. Ya. Ada 2 macam. Yang pertama tasrif lughawi. Tasrif lughawi. Yang kedua tasrif istilahi. Tasrif lughawi itu apa? Yaitu perubahan kata karena berubahnya kata gantinya. Karena perubahan kata gantinya. Ya, tasrif lughawi adalah berubahnya kata karena perubahan domirnya atau kata gantinya. Nah, ini di sini domir kan fungsinya ada macam-macam, ada 5 ya. Saya sebutkan di sini ada 5. Dari mulai sebelah kanan ada domir terpisah, ya, domir subjek terpisah namanya. Kemudian ada domir kepemilikan, ketiga domir objek, keempat domir subjek lampau atau pelaku lampau. Dan terakhir domir subjek sedang atau pelaku sedang. Yang biasa kita lakukan ya. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Kitabuhum, kitab dia, kitabuhum, kitab mereka, kitab buka, kitab kamu, kitab hukum, kitab kalian, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, dan seterusnya ya. Ada domir objek, hu, hum, ka, kum, nina. Ya, ini hampir sama seperti domir kepemilikan. Dan ada domir subjek lampau dan subjek sedang. Nah, ini perubahan ini dinamakan tasrif apa? Tasrif Lughawi. Nah, berikutnya tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi itu perubahan kata karena berubahnya makna. Ya, berubahnya jenis kata itu. Dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, dan seterusnya sampai fi'il mudhari pasif. Ini. Jadi urutannya harus dihafal ini, ibu-ibu. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madi pasif, fi'il mudhari pasif. Ya. Kalau kita hafalkan tanpa maknanya kayak gini. Nasoro yang suruh unsur la tangsur nasron nasirun mangsurun nusiro yung soru itu.
Nasoro yang suruh unsur la tangsur nasron nasirun mangsurun nusiro yung soru. Itu kalau biar cepat ya. Ya, jadi maknanya di dalam hati. Kita simpan maknanya di dalam hati. Nasoro berarti oh sudah memukul, sudah menolong. Yang suruh oh sedang menolong. Unsur apa? Tolonglah. Tolonglah. La tangsur. Jangan tolong. Ustaz, Nasron, ya. mau tanya, ini jadi kan yang biasa kita lagukan itu kan berarti yang istilahi ya. Kalau Iya, yang betul. lugawi, tapi kita kan sudah pernah ya bahas Ya, lugawi betul. juga ya. Betul. Cuman mirip-mirip gitu ya. Apa sih Iya, yang sama emang. Sama, cuma saya nggak nyebutin namanya. Ini tasrif Iya, iya, iya. lugawi, ini tasrif istilahi. Iya, iya, iya. Oke. Oke, ya. Jadi sekarang udah jelas ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Istilahi. Ya. Nah, kita akan mengkonekkan antara bina dengan tasrif lugawi. Bina dengan tasrif lugawi. Nanti setelah itu kita konekkan bina dengan tasrif istilahi. Nah, tadi bina ada berapa macam? Ada dua. Ada ya dua secara umum. Totalnya. Kalau secara terperinci ada berapa? 7. Ada 7 ya. Apa saja? Salim, Salim, Pina, Salim, Mahmus, Mudoaf, Mudoaf, terus Misal, Ajwaf, Nafis, dan Lafif. Ya. Lafif. Kita lihat di depan ini. Ini saya mau masukkan bina-bina tadi ke dalam tasrif lugawi. Dari mulai bina salim, kemudian mahmus, kemudian mutoaf, kemudian misal, kemudian ajwaf, nakis, dan lafif gitu ya. Nanti ada yang sesuai dengan kaidah, tapi ada juga yang agak melenceng ya, agak ya melenceng gitu. Nah, pertama bina salim. Doroba dorobu, dorobeta dorobetum, dorobetu dorobena, doroba dorobu, dorobeta dorobetum, dorobetu dorobena. Nah, ini masih sesuai kaidah. Kalau bina mahmus, akhoda akhodu, akhodta akhodtum, akhodtu akhodna. Ini juga masih sesuai kaidah ya. Kita maknanya sengaja tidak sebutkan biar cepat. Jadi saya anggap sudah paham semuanya maknanya. Doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobta kamu memukul, dorobtum kalian, dorobtu saya, dorobna kami. Nah sekarang bina mudhoaf. Bina mudhoaf ini agak beda nih. Donna, donu, terus apa? Donanta. Donanta. Harusnya kan gimana? Donata. Nunnya jadi bisa. Asalnya kan nunnya gabung. Kalau disambung dengan ta atau dengan na, maka nunnya jadi pisah. Itu donanta jadinya. Asalnya kan zona, zonu, ya tidak apa zonta tidak, tapi zonanta. Nunnya jadi bisa. Kan itu asalnya nunnya 2 memang kan? Iya, tasdid. Ya, tasdid betul. Terus selanjutnya donantum. Iya, ini juga bisa. Terus donantu. Terus donanna. Nah, ini nunnya digabung karena di situ ada 3 nun. Ya, 3 nun. Donana ditambah na yang kami. Ya. Donna, dhannu, dhanta, dhantum, dhantu, dhanna. Gitu. Oke, selanjutnya bina misal. Coba ada yang aneh nggak di bina misal? Contohnya wajada, menemukan, mendapatkan. Wajada, wajadu, wajatta, wajattum, wajattu,
yaitu wajadna. Nah, tidak ada yang aneh ya. Masih sesuai kaidah. Bina ajwaf. Coba. Kola, kolu. Terus? Kulta. Jadi kulta. Aneh kan? Ini kalau bina ajwaf ketika bertemu dengan ta atau na, dia ada yang dibuang, yaitu apa? Alifnya dibuang. Lalu huruf pertamanya tidak fathah lagi, tapi apa? Doma. Iya. Jadi kulta, kultum, kultum. Ya. Asalnya asalnya kan koltum, tidak koltum ya, tapi kultum. Kemudian kultu. Kemudian kulna. Ya, kami berkata. Berikutnya bina nakis. Coba. Da'a. Terus da'au. Ya, ini kalau bina nakis apa namanya? Ada yang hilang di situ? Alifnya dibuang ya. Alifnya dibuang ketika bertemu dengan wawu alif. Da'a, da'au. Da'au ta. Lalu apa? Da'au ta. Nah, jadi wawu alifnya apa? Huruf ketiganya itu sebenarnya asalnya wawu. Asalnya wawu. Cuma karena dia huruf ilat kemudian mau dipanjangkan maka diganti alif. Da'a. Ya, kalau fathah ketemu alif kan jadi panjang. Sebagai ganti huruf yang tidak dibaca maka jadi panjang. Da'a, da'au. Ya, ketika disambung dengan ta jadi apa? Da'auta. Karena memang alifnya ini asalnya wawu. Jadi da'auta. Terus da'autum. Terus da'auna. Iya bagus. Terakhir bina lafif. Rawa. Asalnya rawaya. Rawa terus rawau. Nah, ini juga sama. Yang hilang apa? Ya-nya dibuang. Kemudian rawaita. Nah, ya-nya ada ketika disambung dengan ta. Kemudian rawaitum terus rawaitu terus rawaina. Nah, ini. Jadi yang agak keluar dari kaidah itu bina apa saja? Tadi ada mudhoaf. Ya, mudhoaf terus bina ajwaf terus nakis dan lafif. Ya, ini jadi agak keluar dari kaidahnya. Ustadz mau nanya nih, ini menyimpulkan aja berarti yang ini paling atas itu merupakan kata betul, kata dasarnya. Iya. Binanya itu. Kemudian yang ke bawah itu adalah tasrif istilahi ya. Lughawi. Lughawi. Oh, yang ke bawahnya lughawi ya? Iya, tasrif lughawi. Kalau istilahi kan yang fi'il madhi, mudhari, amr. Oh iya. Oh ini yang lughawi ya. Karena dhamir. Berdasarkan dhamirnya. Ya. Oke, selanjutnya fi'il mudhari'nya. Kalau tadi kan fi'il madhinya. Ya, tasrif lughawi pada fi'il madhi ya, pelaku lampau, subjek lampau. Sekarang subjek sedang. Ya. Yang pertama bina salim yaitu yadribu, yadribuna, tadribuna, adribu, nadribu. Nah, ini tidak ada kendala ya. Masih sesuai kaidahnya yaitu yadribu awalan ya, kemudian yadribuna ya wawun nun, kemudian tadribu ta titik-titik, kemudian tadribuna ta titik-titik wawun nun, adribu hamzah titik-titik, nadribu nun titik-titik. Ketika bina mahmus
Coba perhatikan, ada nggak yang aneh? Ya khudu khuduna, tak khuduna, a khudu na khudu. Tidak ada yang aneh. Bina mudha'af. Yazunnuna, tazunnuna, azunnu, nazunnu. Tidak ada yang aneh. Bina mudha'af. Ya, abuna misal. Misal. Ya, Ya, yajidu. Asalnya kan wajada. Yajidu. Yajiduna. Tajiduna. Ajidu. Najidu. Tidak ada yang aneh. Bina ajwaf. Yaquluna. Taquluna. Aqulu. Naqulu. Tidak ada yang aneh. Kemudian bina naqis yad'una. Nah itu. Ada yang dibuang apa itu? Yad'una. Wawunya dibuang ya. Perhatikan di situ kan asalnya ada wawu nih pada fiil pertamanya ini. Ada wawu, akhiran wawu. Ketika ditambah wawu nun, wawunya salah satunya hilang kan? Dibuang wawu yang sebelumnya. Ya karena sama-sama wawu, sukun ketemu sukun kan nggak ada fungsinya. Jadinya cukup satu saja. Ya, nggak ditajwidkan Ustadz. Kalau enggak, sukun. enggak. Oh, oke. Karena mati dua-duanya. Kalau salah satunya hidup mungkin bisa. Oke. Yang kemudian tada'una. Ini sama juga. Wawunya dibuang. Ada'u nada'u. Tuh. Kemudian yarwi, rawa, yarwuna. Ada yang aneh? Iya-nya hilang. Ya-nya hilang. Betul. Wawunya Ya. jadi 2. Ya, wawunya jadi 2, betul. Yarwi, yarwuna. Ya, asalnya yarwi menjadi yarwuna. Jadi ya-nya dibuang. Lalu wawunya asalnya kasroh jadi domah karena menyesuaikan wawu setelahnya. Ya. Tarwuna. Arwi, narwi. Jadi yang aneh mana? Narwina. Ya. Iya, ini pada bina lafif dan bina nakis. Yang aneh ini bina lafif dan bina nakis. Oke, berikutnya. Nah, selain tasrif lughawi ada pada fi'il madhi dan fi'il amr, pada fi'il mudhari. Tasrif lughawi juga ada pada fi'il amr, perintah. Dan fi'il nahi juga. Mengandung tasrif juga, tasrif lughawi. Ya. Nih. Contohnya di sini idrib. Idrib ini kan anta domirnya. Idrib ya, anta. Kalau mau diganti menjadi antuma menjadi idriba. Jadi perintahnya kepada 2 orang. Idriba, pukullah kamu berdua. Kalau pada banyak antum menjadi idribu. Idriba, idribu. Ya. Kalau anti perempuan, kamu perempuan anti. Idribi. Kalau antuma idriba. Antunna idribna. Idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Jadi fi'il amr juga bisa ditasrif ya. Domirnya bisa digantikan. Cuma ada 6 saja. Tidak lebih. Cuma ada 6 yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ya, domir untuk orang kedua kan ada 6 sebenarnya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau laki-laki anta, antuma, antum.
Kalau perempuan anti, antuma, antuna. antunna gitu. Nah. Fi'il nahi juga sama. Fi'il nahi ini juga mengalami tasrif lughawi. Ya, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadrib, nah, la tadrib, nah, oke. Ini sama akhirnya seperti fi'il amr. La tadrib, anta, la tadriba, antuma, la tadribu, antum, la tadribi, anti, la tadriba, Oh, berarti antuma, sama. la tadribna, antunna. Itu Ya. berarti anta dengan antunma sama ya. La tadribna. Ini juga la tadribna. Anta dengan Anta dengan ini yang antuma. antuma dengan ya kalau Dan laki-laki, kalau antuma ini kan sama. Seperti laki-laki dan perempuan sama. Ini yang fil nahi itu juga oh ya berarti sama ya. Mala tadribna, mala tadribna. Iya betul. Betul. Terus. Oke. Nah, kemudian untuk untuk tasrif istilahi. Sekarang tasrif istilahi ini juga akan kita masukkan pada bina-bina tadi. Pola yang pertama. Adalah fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ya, kalau bisa kita hafalkan ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, la taf'ul, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, fu'ila yuf'alu. Ya. Nasoro yang suruh unsur, la tangsur, nasron, nasirun, mangsurun, nusiro yungsoru. Ya. Nah ini kalau bina salim. Bina salim masih mengikuti polanya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, la taf'ul, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, fu'ila yuf'alu. Sekarang kalau bina mahmus, akhoda contohnya. Akhoda ya'khudhu, khudh. Asalnya itu u'khudh. Iya. Ya, tapi orang Arab sulit mengucapkan khudh, sulit, kelamaan. Hanya khudh. Singkat. Ya. Khudh. U-nya hilang. Khudh. Akhadha ya'khudhu khudh, la ta'khudh, akhdan, akhidun, ma'khudun, ukhidha yu'khadhu. Ya, jadi satu aja yang keluar kaidah. Yang fi'il amrnya saja. Bina mudha'af. Dhanna yadhunnu udhnun. Tasdidnya hilang. La tadhnun, dhannan, dhannun, maznunun, dhunna yudhannu. Nah, ini yang aneh mana? Tasdidnya hilang itu. Ya. Fi'il amr. Sebenarnya kalau ini yang justru yang fi'il amr ini malah sesuai kaidah. Iya. Yang aneh malah ini fi'il madinya. Harusnya zonana. Harusnya apa? Zonana. Karena polanya fa'ala. Ya, cuma berhubungan hurufnya kembar. Kemudian digabung atau diidgham. Ya, karena kembar maka diidgham atau digabung. Ini juga sama. Asalnya yaznunu. Zonana yaznunu uznun. La taznun. Asalnya begitu. Jadi harus ngikut ketimbangannya, harus ngikut ke ini fa'ala kan timbangannya, polanya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, la taf'ul, fa'lan, fa'ilun. Nah, ini dzonna loh. Emang ada pola dzonna apa? Maka kita harus melihat ke timbangannya dulu. Oh, ini ternyata asalnya apa?
Zonana. 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 Karena kembar kemudian idghamkan jadi zonna. Ya zunnu uznun. Ya, zonana yaznunu uznun la taznun. Zonnan. Isim masdarnya ini juga sama, asalnya nunnya misah ini, asalnya misah. Cuma karena sama lalu digabung. Sama seperti ini, fa'lan, asalnya sukun dengan fathaten. Nah, karena sama kemudian digabungkan. Dhonnun, isim fa'ilnya. Ini juga asalnya dhoninun. Asalnya apa? Dhoninun. Sama polanya fa'ilun. Ini kan ikut semua nih. Nasirun ikut, akhidun ikut. Harusnya ini dhoninun. Tapi karena sama lalu idghamkan. Dhannun, maznunun. Maznunun ini sesuai. Sesuai ya. Zunna. Asalnya apa ini zunna? Dunina. Ah, bagus. Zunina. Ikut polanya ini. Fu'ila. Yudhannu. Asalnya apa? Ikut polanya. Yudnanu. Iya, bagus. Yudnanu. Ikut pola yuf'alu. Yuznanu. Yudnanu. Oke, ini berarti ini berarti keluar dari kaidah ya. Bina mudha'af banyak ini. Lalu bina ajwaf. Bina ajwaf ini juga Masya Allah. Qala. Apa asalnya ini? Qala. Alif ini asalnya wawu. Qawala asalnya. Qawala yaqwulu. Yaqwulu ini harusnya. Yaqwulu. Terus berat. Orang Arab berat mengucapkan yaqwulu. Ya, kita aja berat kan. Kita orang Indonesia aja berat. Yaqwulu. Berat banget. Nah, akhirnya tukeran harokatnya. Tukeran harokatnya ya. Yaqwulu sukun dengan domah tukeran. Akhirnya menjadi yaqulu. Iya. Mudah ya Ustaz. Mudah. Qul. Asalnya apa ini? Kulul. Ikuti ini polanya. Kulul apa? Uqwul. Asalnya uqwul. Uqwul. Qala yaqulu uqwul. Nah, uqwul. Saya tulis sampingnya ya. Uqwul jadi qul. Asalnya uqwul. Ustadz, tapi kita nggak perlu tahu asal-asalnya gitu kali ya Ustadz ya. Yang dihafalkan yang ini aja kan. Ya, nanti lebih bagusnya tahu. Oh, tahu ya. Lebih bagusnya. Ini pengetahuan. Pengetahuan. Nih, qawala yaqwulu. Yaqwulu. Nah, itu aslinya itu ya, asalnya. Ini kalau dalam ilmu sorof namanya i'lal. I'lal itu apa? Ya ini asal-asal kata gini. Oh, asal-asal kata. Sorof ya, itu ilmu sorof. Kalau qaulan ini sudah sesuai kaidah. Qaulan. Ada tiga memang. Qawilun asalnya qawilun jadi qailun. Maqawulun. Yang merubah-rubah itu siapa ya Ustaz? Orang Arab sana. Orang sana. Kirain Ustaz. Iya, maksud saya. Orang Arab sana. Oh gitu ya. Tenang rumit. Karena sulit mengucapkannya jadi kayak gitu. Perubahan itu sejak sebelum ada Al-Quran, jadi sebelum ditulis mushaf gitu ya. Sebelum ada Al-Quran. Oh gitu. Nih asalnya qawala yaqwulu uqwul la taqwul qawlan qailun
qawilun maqbulun kuwila yuqwalu. Yuqwalu. Oke. Oh, kuwul ya Ustaz. Fi'il amarnya. Uqwul. Betul. Uqwul. 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 Nah, sekarang da'a. Da'a yada'u. Asalnya apa da'at? Asalnya da'awa. Da'awa. Da'awa yada'u. Ud'u. Da'awa yada'u. Ud'u. Nah, tuliskan. Ya, da. Da. Asalnya apa? Da'awa. 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 Da'a. Dawa. Da'awa. Stop. Da'awa yad. Uwu. Ud. Ud'u. 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 La tad. Tad'u. La tad'u. Da'wa. La tad'u. Ya. Dakwatan. Dakwan. Ini keluar kaidah kalau isi masdarnya. Harusnya kan dakwan ya. Sesuai polanya fa'lan. Ya, Cuma dia keluar kaidah. jadi da'watan. Dakwatan. Da'watan. Allah. Mahmud Salim. Kemudian Da'iwun. Da'alan. da'iwun. 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 Ada. Mad'un. Da'ulun. Mad'un. Da'ulun. Tu'iwa. Tu'iwa. Nuda'awu. Yud'awu. Ini kalau sesuai dengan polanya. Cuma dia karena ada huruf illat, akhirnya tasrifnya agak irregular. Da'a yada'u ud'u la tada'u. Ya. Kalau di sini ya huruf ilatnya dibuang, fiil amr dan fiil nahinya. Asalnya kan ada huruf ilatnya wawu ya, sukun. Tapi karena menurut orang Arab ini tidak perlu, akhirnya dibuang. Ud'u jadi pendek. La tad'u. Da'watan da'in. Asalnya da'iwun. Wawunya dibuang menjadi da'in atau da'i. Mad'uwun. Nah, ini wawunya double maka ditasdid. Mad'uwun. Ya. Mad'uwun. Oke. Du'iya asalnya du'iwa. Dirubah wawunya jadi ya karena menyesuaikan kasrah sebelumnya. Du'iya. Du'iwa asalnya. Yud'a asalnya yud'awu. Jadi yud'a gitu. Ada pertanyaan? Tapi yang polanya ini yang polanya ini yang pernah kita pelajari itu kayak macam-macam pola tasrif, pola nakis, pola apa gitu ya Ustadz ya? Iya betul. Cuma Sama ini ya? kita kumpulkan jadi satu.
Pola jadi pola 1 itu sebenarnya kan ada nakis, ada salim, ada Ya, mahmus, mudhoaf, ajwaf. ya, Kita ya, kumpulkan jadi 1. ya, ya. Hmm. Dan pola ini nggak ada hubungan sama bina ya kan tadi bina ada salim, ada nakis, ada ini pola juga ada yang salim, ada itu tapi beda kan itu ya Ustadz ya. Ya dikonekkan. Namanya sama, tapi maksudnya karena syaratnya sama gitu ya, cirinya sama gitu ya, ada huruf ilatnya, ada apanya gitu. Iya. Kalau bina itu kan melihat kata dari asal katanya Asal itu katanya. ada huruf ilatnya atau tidak. Kalau tasrif itu berubahnya. Nah, kalau binanya itu semakin sehat, maka nanti perubahannya dalam tasrifnya tidak ada kendala. Ya, tapi kalau binanya makin sakit, ya seperti tadi kan, bina nakis, bina ajwaf, itu maka ketika ditasrif dia butuh apa? Butuh Ya, penyesuaian tadi, yang sulit diucapkan jadinya itu yaqulu jadi yaqulu, uqwul jadi kul gitu. Nah, namanya juga orang sakit kan, jadi butuh penyesuaian. Yang sakit itu banyak yang ya dari yang mutal itu tadi Mu'tal ya. Mutal itu banyak yang susah ya, yang sakit itu. Kenapa istilahnya sakit Ustadz? Dari sananya. Nanti harus tanya orang Arab. Di zaman Nabi Ismail kali. Oh, Masya Allah. Oke ya. Ya. Oke, cukup pola 1 aja dulu. Ya, satu aja. Ini baru 1 Ustadz. Ya, ini baru pola 1. Nanti pola 2 ini fa'ala yaf'ilu. Ada yang salim, ada mudhoaf, ada yang apa? Misal, ajwaf, nakis, lafif. Gitu. Oke. Terakhir ayat. Terakhir itu ayat 138. 138. Terakhir. Berarti 139 sekarang. Ya, Iya, insya Allah. Ya. Berarti sudah hafal ya kosakatanya? 139. Kita cepet-cepet amat. Sudah dibuat latihan kan? Yang kemarin kita setor apa? 139 emang? Saya lupa tuh. Belum Ustadz 139. Belum ya. Belum ya? Belum, yang disetor terakhir 135 apa ya? Oh, belum ada latihan ya? Belum ada. Oke. Ayat 139 sekarang. Sudah nampak? Sudah. Belum di Belum. layar. yang ada di buku. Ada di Al-Quran saya. Kirain udah nampak. Belum di screen-nya belum. Sudah? Belum. Ya, sudah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kul artinya apa? Katakanlah. Dari kata apa? Qala yaqulu kul la taqul qaulan qailun maqulun. Nah, itu tasrif apa? Tasrif is istilahi. Qala yaqulu kul la taqul qaulan qailun maqulun qila yuqalu. Artinya apa? Apakah tuhajuna? Tuhajuna ada ta wawu nun. Berarti mengandung domir ini. Kalian.
Haja. Haja artinya mendebat. Ya, haja yuhaju, mendebat. Haja mendebat. Hujjah, kalau hujjah artinya Hujjah. hujjah itu argumen. Oh. Ya, senjata untuk berdebat namanya hujjah. Kalau haja yuhaju. Haja yuhaju. Itu artinya apa? Mendebat. Oke. Yuhaju asalnya, kemudian ditasrif lughawi. Yuhaju, yuhajuna. Tuhaju, tuhajuna. Uhaju, nuhaju. Nah, berarti domirnya apa? Tuhajuna, kami. Tuhajuna, kalian kan, ta'wawunun ini. Oh, tadi kalian. Iya. Ta'wawunun, tapi ada nanya apa? Enggak, ini ta'wawunun, ini kan kalian. Ta'wawunun. Nih, asalnya seperti ini. Haja yuhaju. Nah, kata yuhaju ini ditasrif lughawi. Nah, tasrifnya domir sedang, pelaku sedang, domir pelaku sedang. Yuhaju, yuhajuna, tuhaju, tuhajuna, uhaju, nuhaju. Ya. Ini ta'wawunun berarti kalian. Kul, katakanlah, atuhajunana, apakah kalian mendebat kami? Mendebatkah kami atau membantah kami? Fillah, di dalam Allah. Nah, maksudnya tentang Allah. Di dalam Allah maksudnya tentang ketuhanan Allah. Ya, jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau ahlul kitab itu kan mendebat. Tuhan kita itu sebenarnya siapa? Kata mereka kan apa? Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan. Ya kan? Kan mereka kan nggak setuju kan dengan Islam gitu. Mendebat. Fillah, tentang ketuhanan Allah. Wahwa, dan dia Rabbuna. Tuhan kami. Ya, padahal dia Allah adalah Tuhan kami, Tuhan kita semua. Wa rabbukum, Dan Tuhan dan kami. Tuhan kalian. Nah, jadi Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab bahwa mereka sebenarnya ajarannya itu sama dengan Islam. Tuhan mereka dan Tuhan kita sama, Allah. Walana, dan bagi kami a'maluna, amalan-amalan kami. bagus. A'malu dari kata apa? Amalun. Jamak ini, jamak apa namanya? Amalun, a'mal. Jamak apa? Muzakkar salim. Kalau muzakkar salim wawunun atau ya'nun. Oh, ini tasrif ya. Jamak taksir. Taksir. Iya, jamak yang tidak beraturan. Dan bagi kami amal-amal kami, walakum, Dan bagi kalian a'malukum, amalan-amalan kalian. kalian. Ya sudahlah, kalau kalian masih tetap kokoh dengan pendirian kalian, maka ya amalan kami ya kembalinya kepada kami, amalan kalian kembali kepada kalian. Wa nahnu, Dan kami lahu, padanya ya kepadanya. Ini artinya kepadanya. Ya, untuknya atau kepadanya. Mukhlisun, Mukhlisun, orang yang ikhlas. orang-orang yang ikhlas. Ini asalnya itu wa nahnu mukhlisuna lahu. Dan kami adalah orang-orang yang ikhlas, yang tulus kepada Allah. Artinya tulus, ikhlas dalam beribadah. Mukhlisun dari kata apa? Mukhlis dari kata akhlaso yukhlisu.
Akhlas. Ya. Asalnya itu kholaso. Kholaso itu artinya bersih. Kholas, murni, kholas. Nah, kalau ikut pola af'ala artinya berbuat ikhlas, membersihkan. Akhlasu membersihkan, maksudnya membersihkan dari niat-niat buruk. Akhlaso yukhlisu, akhlis la tukhlis, ikhlason, mukhlisun, mukhlasun, ukhlisa, yukhliso, yukhlasu. Akhlaso yukhlisu, akhlis la tukhlis, ikhlason, mukhlisun, mukhlasun, ukhlisa, yukhlasu. Ya, jadi isim fa'il. Mukhlis adalah isim fa'il. Mukhlis orang yang ikhlas. Kalau mukhlisun apa artinya? Orang-orang yang Ya. Nah, tanda jamaknya apa? Namanya jamak apa? Muzakkar salim. Mudzakkar salim. Oke. Coba diikuti. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Apakah apakah tuhajuna kalian mendebat? Tuhajuna kalian mendebat. Nah, kami Fillahi tentang Allah. Billahi tentang Allah. Wahuwa dan dia. Wahuwa dan dia. Rabbuna Tuhan kami. Rabbuna Tuhan kami. Wa rabbukum dan Tuhan kalian. Wa rabbukum dan Tuhan kalian. Walana dan bagi kami. Walana dan bagi kami. A'maluna amal-amal kami. A'maluna amal-amal kami. Walakum dan bagi kalian. Walakum dan bagi kalian. A'malukum amal-amal kalian. A'malukum amal-amal kalian. Wa nahnu dan kami. Wa nahnu dan kami. Lahu kepada dia. Lahu kepada dia. Mukhlisuna orang-orang yang ikhlas. Mukhlisuna orang-orang yang ikhlas. Iya. Silakan yang mau baca. Ustaz. Ya, silakan Bu. Kul katakanlah apakah tuhaju kalian mendebat. Nana kami ya. Di dalam atau tentang Allah, Allahi, Allah, wa huwa dan dia, Rabbuna Tuhan kami, wa rabbukum dan Tuhan kalian, walana dan apa ya? Walana kami. Apa? Bagi kami. Dan bagi kami amalana amal-amal kalian, amal kami walakum dan amal kalian dan bagi kalian a'malukum amal kalian wa nahnu dan kepadanya dan kami dan kami lahu kepada mukhlis pada dia
lahu kepada dia mukhlisin. Mukhlisin orang-orang Mukhlisun. Orang-orang yang ikhlas. ikhlas. Bagus. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am artinya apa? Ataukah. Ini am kalau di awal kalimat artinya ataukah. Taquluna. Kalian berkata kul. Ya, dari kata apa? Qala yaqulu. Kalau tasrif lughawinya yaqulu yaquluna, taqulu taquluna, aqulu naqulu. Inna Ibrahima Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Nabi Ismail wa Ishaqa dan Nabi Ishak wa Yaquba dan Nabi Yakub wal asbata. Dan keturunannya. Oh, jangan Nabi Asbat ya. Nggak ada Nabi Asbat. Keturunan. Ini asbat dari kata apa? Kan jama taksir namanya. Sibetun. Apa artinya sibetun? Cucu. Bagus. Ya. Ibu-ibu udah punya sibtun belum? Anak kecil. Kecil. Asbat, cucu-cucu. Ya, jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu jadi nabi-nabi. Ya. Apakah kalian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya kanu apa? Mereka menjadi atau mereka adalah. Tanda merekanya? Nun Wawalif. Ini tasrif lughawinya gimana? Kanu. Kana, kanu. Kunta, kuntum. Kuntu, kunna. Ya, tasrif lughawinya kana, kanu, kunta, kuntum, kuntu, kunna. Kanu mereka adalah hudan. Yahudi au nasoro atau Nasrani. Nah, ini pertanyaan untuk siapa? Untuk ahli kitab, para ahli kitab. Nah, jadi Allah bertanya, apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah beragama Yahudi dan Nasrani? Karena agama Yahudi, agama Nasrani yang sekarang kalian anut itu buatan kalian sendiri, bukan buatan Nabi Ibrahim atau Ismail. Jadi ajarannya sudah berbeda. Ajarannya sudah berbeda. Jadi memang Nabi Ibrahim kan ayahnya tuh. Ayahnya Nabi Ibrahim. Punya anak siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, nanti Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak.
Yakub anaknya Nabi Ishak. Nanti dari Nabi Yakub turun Nabi Yusuf. Terus setelahnya banyak nabi-nabi. Nah, kalau kalian mengklaim bahwa mereka semuanya adalah Yahudi atau Nasrani, kul. Katakanlah. Nah, katakanlah. Tasrif istilahinya gimana? Tasrif istilah. Qala yaqulu qul la taqul qawlan qailun maqulun qila yuqalu. Ya, itu tasrif istilahi. Qala yaqulu qul la taqul. Ya. Kalau mau ditasrif lughawi bisa nggak? Fi'il amr bisa ditasrif lughawi nggak? Kan langsung. Engkau bisa ya? Katakanlah. Enggak juga deh, enggak bisa ya. Saya bisa ya. Kau katakan. Kula kulu kuli kulla kulna. Apa itu? Oh, katakanlah. Tasrif lughawi untuk fi'il amr. Kul kula kulu kuli kula kulna. Ini kalau untuk tasrif lughawi untuk fi'il amr. Kul, katakanlah kamu, a'angtum. Apakah kalian a'lamu? Mengetahui. Lebih tahu. Nah, ini a'lamu ini ikut pola sigot apa isim tafdil. Isim tafdil polanya gimana? Af'alu. Alima jadi a'lamu. Alima kan mengetahui. Kalau a'lamu lebih tahu. Lebih mengetahui. Kabaro besar. Kalau akbaru lebih besar. Lebih besar atau paling besar. A'lamu lebih tahu. Ataukah Allah. Ya, jadi kalau mereka mengklaim, orang-orang ahli kitab mengklaim bahwa agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani, maka katakan, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Waman. Dan siapakah Adlamu? Yang lebih menganiaya. Ya, lebih zalim. Lebih menganiaya. Zolama. Dari kata apa? Zolama. Ini ikut pola af'alu. Isim tafdil. Ini tidak masuk ke tasrif ya, isim tafdil. Ya, kalau bisa sih dimasukkan. Cuma lagunya nggak cukup. Waman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman, dari orang yang katama apa? Menyembunyikan syahadatan. Ya, persaksian. Syahadatan dari kata apa? Syahida yashhadu ishhad la tashhad syahadatan. Berarti isim masdar, artinya persaksian. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian? Indahu, di sisinya. Minallahi, dari Allah. Orang Yahudi ini menyembunyikan apa? Menyembunyikan persaksian di sisi Allah. Apa itu yang persaksian tentang apa? Persaksian tentang ketuhanan Allah. Iya, mereka kan menyimpangkan agama. Iya. Orang Yahudi itu menyimpangkan agama, orang Nasrani juga menyimpangkan. Wama
Wama dan tidaklah. Ada bi, ini setelahnya ada bi, berarti ma yang artinya Tidak. tidak. Allahu, Allah, dan tidaklah Allah bi ghafilin. Ghafil. Ghafil artinya apa? Lalai. Ghafala yaghfilu ighfil. La taghfil. Ghaflan. Ghafilun. Isim fa'ilnya dari ghafala. Ghafilun. Orang yang lalai. Dan tidaklah Allah, ya, zat yang lalai. Allah tidak lalai. Bukan zat yang lalai. Na'udzubillah. Amma, asalnya an dan ma. Ya, tentang apa yang atau dari apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Tanda kaliannya apa? Wawun. Wawunun. Asal katanya Amal. amila. Amila ya'malu i'mal la ta'mal amalan. Amila ya'malu i'mal la ta'mal amalan. Jadi ini fi'il mudhari. Asalnya ya'malu, kemudian ditasrif lughawi. Ya'malu ya'maluna ta'malu ta'maluna a'maluna malu. Dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Oke, sekarang diikuti. Ataukah taquluna kalian berkata. Taquluna kalian berkata. Inna sungguh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Wal asbata dan keturunan-keturunan. Kanu mereka adalah Hudan Yahudi. Atau Nasara Nasrani. Kul katakanlah. A'antum apakah kalian. A'lamu lebih tahu. Amillahu ataukah Allah. Waman dan siapakah. Azlamu yang lebih zalim. Mimman dari orang yang. Syahada katama menyembunyikan. Syahadatan persaksian.
syahadatan persaksian indahu di sisinya indahu di sisinya minallahi dari Allah minallahi dari Allah wa ma dan tidaklah ma dan tidaklah Allahu Allah Allah bighafilin lalai bighafilin lalai amma tentang apa yang amma tentang apa yang ta'maluna kalian kerjakan. ta'maluna kalian kerjakan. Oke, silakan. Saya coba ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Ataukah taquluna kalian berkata inna sesungguhnya Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Nabi Ismail wa Ishaqa dan Nabi Ishaq wa Yaquba dan Nabi Yaqub wal asbaqa dan keturunan-keturunan kanu mereka adalah Hudan Yahudi atau Nasara orang Nasrani. Qul katakanlah apakah antum kalian a'lamu lebih mengetahui apa Ustaz amillah ataukah Allah waman dan siapakah azlamu yang lebih zalim mimman dari orang yang katama menyembunyikan syahadatan persaksian indahu di sisinya minallah dari Allah wama dan tidak Allah bighafilin lalai amma tentang apa yang ta'malun kalian kerjakan. Iya, mumtazah. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Coba kita nanti latihan ayat 141 ya. Tilka ummatun qad khalat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.